Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita untuk bersama-sama mengisi waktu-waktu kita, menghabiskan usia kita hanya untuk mentauhidkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, sesungguhnya beriman kepada para nabi dan rasul merupakan bagian rukun iman. Ya, untuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Beriman kepada para nabi dan rasulnya yang diatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan petunjuk agar mendakwahi kaumnya, ya, agar mengajak bangsanya, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka bagian dari keimanan adalah iman kepada para nabi dan rasul. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan keimanan kepada para nabi dan rasul tersebut. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Ini ungkapan orang-orang yang beriman, kami tidak membedakan seorang pun, ya, di antara nabi dan rasul pun, di antara nabi dan rasul tersebut dari yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah beriman seseorang, ya, yang dia beriman kepada nabi dan rasul sebelumnya tapi tidak beriman kepada nabi dan rasul yang dia diutus di tengah-tengah kaumnya. Misalnya, ya, di zaman sekarang kalau ada orang yang hanya beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam saja, tapi tak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini tidak dikatakan beriman. Ya, dia tidak dikatakan beriman, alias dia termasuk golongan orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau beriman kepada Nabi Isa, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, maka dia tidak dikatakan sebagai orang-orang yang beriman. Ya, karena syarat daripada iman kepada nabi dan rasul adalah la nufarriqu baina hadim mir rasuli. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan kepada seorang pun di antara para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nah, tentu adanya beriman kepada nabi dan rasul tersebut harus berdasarkan
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa dia adalah diutus sebagai nabi dan rasul. Ya, tidak bisa misalnya hanya pengakuan seseorang dia diangkat sebagai nabi dan rasul. Ya. Tapi harus ada pernyataan yang jelas, petunjuk wahyu bahwa dia diangkat sebagai nabi dan rasul. Nah, pemirsa marhaban TV rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah jumlahnya ada 25 nabi. Ya. Maksudnya nabi yang secara jelas banyak disebutkan namanya dan sebagian secara rinci dijelaskan kehidupannya. Ya. Dan nabi ini banyak sebenarnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bahwa jumlah nabi ada 124.000 dan jumlah rasul ada 315. Akan tetapi tidak semuanya disebutkan nama-namanya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, minhum man qasasna 'alaika min qabl wa minhum man lam naqsus 'alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan. Ya, kami ceritakan kepadamu sebelum itu nabi dan rasul sebelum kamu, dan di antara mereka ya yang tidak kami ceritakan. Ya tentu tidaklah oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan kisah sebagian para nabi dan rasul agar menjadi intibar, diambil pelajarannya bagi umat-umat setelahnya. Ya, bagi umat-umat setelahnya. Nah, pemirsa marhaban TV rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang silsilah kisah para nabi. Ya. Silsilah kisah para nabi agar kaum muslimin memahami, mengetahui nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi tersebut yang harus kita imani. Ya. Imani secara rinci dan sebagaimana tadi beriman kepada nabi dan rasul secara ijmal, secara global. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. Nah, nabi yang pertama dan rasul, nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Ya. Nabi Adam alaihi salam. Ini nabi dan nabi pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Sampai zaman kita sekarang, ini berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia, nenek moyang manusia adalah Nabi Adam. Ya. Bukan seperti keyakinan-keyakinan
akidah materialistik yang menganggap bahwa manusia berasal dari simpanse atau monyet. Ya. Nah, ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Ya, di mana keyakinan bahwa manusia berasal dari monyet sejenis kera yang kemudian berevolusi menjadi seorang manusia. Ya. Bahwa manusia itu berasal dari sana. Ini ada keyakinan yang batil. Tidak boleh kita meyakini walaupun dengan teori evolusi bahwa manusia berasal dari monyet tersebut. Maka Islam menegaskan bahwa Abul Bashar, bapaknya manusia, nenek moyangnya manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya, ini Nabi Adam alaihissalam. Bukan yang lain. Bukan manusia yang lain. Bukan ada makhluk sejenis manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi sebelum adanya Nabi Adam tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang berjenis dengan manusia, yang sama dengan manusia. Maka dengan demikian kita harus meyakini bahwa Abul Bashar, bapaknya manusia ini Nabi Adam alaihissalam, bukan yang lain. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya, beliau menceritakan dan mengutip beberapa ayat yang menjelaskan bagaimana proses Nabi Adam alaihissalam ini menggantikan makhluk sebelum beliau. Ya. Menggantikan makhluk sebelum manusia. Nah. Jadi sebelum manusia ini berada di muka bumi, ini sudah ada makhluk yang menempati. Sebelum manusia ini ribuan tahun yang lalu, ini sudah ada makhluk yang menempati muka bumi. Ya. Yang menempati makhluk muka bumi ini sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Ingatlah ketika wa iz qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman
kepada para malaikat. Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah. Ya, khalifah di sini adalah pengganti. Khalifah fil ard, pengganti di muka bumi. Maka berkata para malaikat, qalu ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan di muka bumi itu yang akan merusak di muka bumi itu, wa yasfikud dima'a, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami selalu memahasucikanmu dan memujimu, ya, serta bertasbih kepadamu. Qala Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku yang mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, yaitu Allah memberikan karunia kepada Bani Adam, ya, kepada anak cucu Adam, keturunan Adam, itu manusia termasuk kita ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di langit yang luhur. Sebelum adanya umat manusia, sebelum Adam diciptakan, sebelum manusia berada di muka bumi, oleh Allah Subhanahu wa taala ini sudah disebutkan. Ya. Jadi ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Maksudnya, wahai Muhammad, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Waqsus ala qaumika, dan ceritakan, ya, ceritakan atas kaummu akan hal itu. Jadi ceritakan, ini perlu diceritakan agar manusia ini selalu ingat, ya, selalu ingat bahwa mereka adalah sudah diberikan nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dengan disebutkannya, ya, bil mala'il a'la, di tengah malaikat sebelum adanya manusia. Apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah. Apa artinya khalifah? Khalifah adalah yakhlufu ba'dhuhum ba'dan qarnan ba'da qarnin wa jailan ba'da jilin. Nah, ini makna khalifah. Kata khalafah itu menggantikan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ya. Menggantikan satu generasi diganti setelah generasi yang lain. Gantikan. Satu generasi ayah, generasi anak, generasi cucu, generasi cicit, generasi terus ke bawah. Ya. Nah, ini maksudnya adalah khalifah. Satu generasi menggantikan generasi yang lain. Generasi ini saling berganti terus.
Nah, ini. Dalam kehidupan itu seperti itu. Ya. Setiap kurun waktu digantikan oleh masa-masa, oleh generasi-generasi berikutnya. Nah, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am 165, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh wa rafa'a ba'dakum 'ala ba'din darajat liyabluwakum fima ataakum. Dialah Allah yang telah menjadikan kalian itu khalaifal ardh. Ya. Para pengganti di muka bumi. Contoh misalnya punya rumah, orang tuanya meninggal, akhirnya digantikan oleh anaknya. Rumah itu dijual, ya beda-beda lagi. Generasi, diganti generasi berikutnya. Ya. Dan kami angkat sebagian kalian di atas bagian yang lain. Nah ini. Jadi ada strata sosial. Ada strata ekonomi. Wa rafa'a ba'dakum 'ala ba'din darajat. Dan kami angkat sebagian kalian atas bagian yang lain beberapa derajat. Ya. Dan amal soleh begitu pun, dalam keimanan begitu pun. Dan ini merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi manusia. Dan ayat yang lain di surah An-Naml ayat 62 Allah berfirman, wa yaj'alukum khulafa'al ardh. Dan Allah jadikan kalian itu sebagai pengganti-pengganti di muka bumi. Ya. Nah, jadi dengan demikian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, maka yang disebut dengan khalifah di sini bukan hanya Nabi Adam. Ya. Khalifah yang menggantikan makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam, tetapi ini bersifatnya umum. Ya. Sifatnya umum. Jadi Nabi Adam alaihissalam menggantikan makhluk sebelumnya. Kemudian setelah Nabi Adam wafat digantikan oleh anaknya digantikan oleh cucunya digantikan oleh cicitnya terus. Nah, ini saling berganti generasi ke generasi. Maka di sini para malaikat mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu yang akan merusak dan menumpahkan darah? Nah, ini malaikat bukan menentang. Ya, malaikat bukan menentang. Bukan i'tirad. Menentang atas Allah Subhanahu wa taala, bukan juga hasud, bukan juga dengki terhadap Nabi Adam alaihissalam, terhadap makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mereka adalah su'alun isti'lam wastikshaf anil hikmah. Jadi pertanyaan yang ingin tahu dan membongkar atau membuka hikmahnya. Jadi seolah-olah para malaikat ini mengatakan, wahai Rabb kami, apa hikmahnya? Ya. Dalam penciptaan mereka ini, sedangkan mereka itu nanti akan merusak di muka bumi dengan berbagai kekufuran, berbuat kesyirikan, berbuat maksiat. Dan mereka itu nanti akan menumpahkan darah. Ya.
Maka kalau yang dimaksud dengan hanya beribadah kepadamu, kami ini selalu membaca tasbih, memujimu, memahasucikanmu. Ya. Maka Allah SWT ini menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian tahu. Ya. Yani Allah mengetahui dari maslahah, dari kebaikan dalam penciptaan makhluk jenis ini. Ya, kemaslahatan mereka, ya, di atas keburukan atau kerusakan mereka yang kalian sebutkan itu. Dan mereka dan aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Di mana nanti di antara makhluk ini, jenis makhluk baru ini, manusia ini akan ada para nabi. Akan ada para rasul. Akan didapati di antara mereka orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang syuhada, orang-orang yang salih, para ahli ibadah, para wali, orang-orang yang zuhud, al-abrar, orang-orang yang baik. Ya. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang mengamalkan dan khusyuk dan mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengikuti para rasulnya. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwa malaikat ketika malaikat ini naik menuju Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan-amalan hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada malaikat. Nah, wa huwa a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Sedang apa? Maka malaikat menjawab, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami mendatangi mereka sedangkan mereka itu sedang sholat. Dan kami meninggalkan mereka sedangkan mereka itu sedang sholat. Ya. Dan hal itu karena mereka saling bergantian di antara kami dan mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Ya. Insyaallah ini. Mereka para malaikat ini berkumpul saling bergantian untuk mencatat amalan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada waktu salat subuh dan salat asar. Lalu orang-orang yang melakukan salat subuh dan salat asar ini dicatat amalannya. Dan yang dicatat terakhir adalah salatnya, ya. Hanya amalannya ini dibawa ke langit, distorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yurfa'u ilaihi 'amalul lail qabla an-nahar wa 'amalun nahar qabla al-lail." Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan malam sebelum siang dan amalan siang sebelum malam. Ya. Amalan malam sebelum siang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di waktu subuh. Ya. Catatan malaikat adalah malaikat yang
muta'aqabun yang saling mengganti, mencatat amal-amal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu salat, dari waktu salat asar sampai salat subuh, itu malaikat yang mencatat amalan di waktu malam. Waktu subuh distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu berarti sebelum siang, qablan nahar. Sedangkan amalan waktu siang disetorkan, yakni dari salat subuh, sejak waktu subuh sampai salat asar, itu sebelum malam. Nah, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak mengetahui. Ya, yaitu ketika malaikat mendatangi orang-orang yang beriman, mereka di waktu subuh dan asar sedang melaksanakan sholat. Mendatangi mereka sedang sholat dan meninggalkan mereka dalam keadaan sholat. Ya. Oke, ini ya. Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini yang membedakan atau keunggulan manusia yang beriman dan beramal soleh, ya, dibanding para malaikat. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Demikian pemirsa Marhaban TV, ini baru mukaddimah tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.